Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Kembali lagi pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital pertemuan ke-14 yang akan membahas mengenai Search Engine Optimization Fundamental. Ini adalah materi kedua terakhir pada perkuliahan Teknik Pemasaran Digital. Diingatkan kembali lagi untuk UAS adalah membuat hasil penerapan digital marketing untuk mitra UMKM yang dituju. Dan pada pertemuan ini khususnya kita akan membahas mengenai optimasi search engine secara fundamental. Sub CPMK pada pertemuan ini adalah menjelaskan tentang strategi optimasi pemasaran digital, yakni mahasiswa mampu memahami teknik SEO. Kita akan belajar mengenai search engine atau mesin pencarian, apa yang mempengaruhi hasil pencarian, apa itu optimasi search engine, mengapa SEO, faktor kunci dalam SEO, optimasi mesin pencarian adalah sebuah proses dan referensi. Search engine, mengapa kita menggunakannya untuk mencari solusi untuk suatu masalah atau lebih spesifiknya. Jenis permintaan, lokasi Anda, kepengarangan, grafik sosial, profil, perilaku pencarian sebelumnya. Ini merupakan hasil yang akan mempengaruhi search result atau sasaran dari optimasi search engine adalah untuk mendapatkan lalu lintas berkualitas tinggi dari mesin pencarian. Bisa dari mesin mencari, dari search, dan optimasi. Mengapa harus melakukan SEO yang merupakan singkatan dari Search Engine Optimize? Tujuannya untuk jangka panjang, pengembalian investasi yang cukup bagus, memasang iklan di mesin pencarian terkenal sangat mahal. Contohnya Google. Pencarian dan hasilnya mudah untuk memulai, meskipun mudah dipelajari, sulit untuk dikuasai. Dan SEO ini terus berkembang. Kunci faktor dalam SEO ada 4, yakni konten, faktor teknis, otorisasi, dan pengalaman penggunanya. Kita masuk ke konten. Konten itu juga disebut sebagai kurensi atau mata uang di internet. Situs web diberikan peringkat tinggi oleh mesin pencarian yang memiliki konten dalam jumlah besar. Situs web yang memiliki konten lebih rendah memiliki peringkat rendah dalam peringkat halaman. Konten harus menarik. Selanjutnya ke technical factor. Ini adalah bagian penting dalam optimasi mesin pencarian termasuk kecepatan situs, arsitektur situs, dan panjangnya HTML. Selanjutnya authority, buat lebih banyak backlink untuk mencapai otoritas yang lebih tinggi harus memiliki konten yang baik. Konten harus sedemikian rupa sehingga orang membicarakannya di internet. Bagi konten Anda yang di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, ataupun TikTok, buatlah blog dan bagikan konten Anda bersama dengan tautan situs untuk mendapatkan lebih banyak traffic lalu lintas pelanggan ke situs kamu. Yang akhir adalah pengalaman. Bagaimana perasaan pengguna tentang situs Anda? Untuk menganalisa pengalaman pengguna, istilah-istilah berikut terpenting untuk dipahami. Misalnya, tingkat pentalan atau bounce rate, waktu rata-rata atau average time, dan navigasi. Pertama, kita coba pelajari bounce rate. Berapa banyak klik di sebuah situs, pengguna yang datang ke situs dan langsung meninggalkannya. Menjadi rumit untuk menganalisa seperti yang dimiliki situs yang berbeda, layanan yang berbeda untuk melayani. Misalnya situs yang menunjukkan nilai tukar saham. Orang-orang akan mengunjungi beranda, memeriksa tarif, dan meninggalkan situs. Itu juga dinamakan bounce. Kemudian average time. Seperti yang jelas dalam namanya, ini menggambarkan berapa banyak waktu yang dihabiskan rata-rata pengguna di situs Anda. Situs jejaring sosial memiliki waktu rata-rata yang lebih tinggi daripada situs tersebut yang melayani layanan pemesanan tiket seperti IRTC, Book My Show. Orang suka menghabiskan waktu di situs chatting dan messaging. Jika di situs tersebut memiliki waktu rata-rata yang rendah, maka pengguna tidak menyukai situs tersebut.
Dan yang terakhir adalah poin navigation dalam user experience. Artinya kemana pengguna pergi setelah mengunjungi beranda situs. Apakah mereka mengklik lebih banyak tautan di situs, bolak-balik di halaman web di situs web. Jika pengguna mengunjungi situs dan kemudian mengklik tombol kembali tergantung pada layanan yang disediakan oleh situs web. Mesin pencari memberikan peringkat pada peringkat halaman. Search engine adalah sebuah proses yang terus berkembang, sehingga kita perlu teliti ulang peluang yang ada, buat konten yang optimal, dapatkan exposure, analisa hasil, dan ulangi terus-menerus. Mencari peluang. Di sini peluang berarti menemukan kata kunci untuk pencarian situs web oleh pengguna. Untuk melakukan ini, biasanya bisa menggunakan Google AdWords Planner. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengetahui kunci mana yang paling populer. Dan ada alat lain yaitu OpenSite Explorer. Alat ini dapat memeriksa otoritas situs web, dapat memeriksa jumlah backlink, hitung nilai backlink. Buatlah konten yang baik, yang optimal. Artinya membuat konten yang dioptimalkan juga berarti membuat konten dari format yang ditentukan. Ini mungkin bisa berupa file teks, presentasi, audio, video, ataupun PDF. Dapatkan exposure yang maksimal. Tautan melalui beberapa praktik seperti memposting tentang konten Anda di berbagai situs, menulis blog, atau membagikan tautan Anda di situs web populer. Pastinya Anda perlu untuk analisa hasil. Untuk maju dari pesaing, kita harus menganalisa hasil dari peringkat situs web Anda dan hal-hal lain seperti jumlah klik, rasio pentalan, navigasi, dan sebagainya. Alat untuk menganalisa hasil tersebut antara lain Google Analytics, Google Webmaster, Fogmetrics, Adobe Analytics, ataupun Clicky. Ulangin kembali dan kembali. Untuk tujuan jangka panjang, ulangin proses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk setiap pembaharuan. Itu perlu karena algoritma untuk SEO selalu dimodifikasi untuk memberikan hasil yang lebih baik. Jadi untuk mengikuti perkembangan dunia, Anda harus berbaharui. Demikian, ini adalah materi mengenai fundamental SEO, optimasi. Jangan lupa menyelesaikan tugas yang di-assign. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.